Nama saya Leonardo de Ciumbos. Absen saya 24 dan saya menjadi sebagai murid. Perkenalkan, nama saya Jocelyn Dusan Kurniawan dari absen 20 kelas 9B sebagai editor. Nama saya Bernadette Trisha Kanaya, absen 7 sebagai kameramen. Nama saya Aloysius Melvin Berzati dari 9B, absen 4 sebagai guru dan siswa. Perkenalkan, nama saya Ferdinand Mas Satyo, kelas 9B, absen 12 sebagai murid. Nama saya Lena Jovan Kauda Semara, absen 25 dari kelas 9B sebagai siswa. Anak-anak, selamat pagi. Sesuai kesepakatan hari ini, kita akan mengadakan pembagian ketua. Ada yang punya saran? Pagi, Pak. Voting, Pak. Sebelum memilih, Bapak ingin kalian mengingat satu hal. Ketua kelas bukan jabatan main. Dia harus bisa mengatur, menegur, dan memberi contoh yang baik. Pak, emang tugas ketua kelas itu apa aja sih? Ngatur piket, lalu dengan menyampaikan informasi, lalu bisa menjadi penengah kalau ada masalah. Wah, berat juga ya. Makanya jangan asal tunjuk karena teman dekat. Tapi kan Pak, kalau ketua kelasnya galak, nanti kita jadi tegang di kelas. Tegas dengan galak beda itu Pak. Tegas itu adil. Baik, kita mulai voting. Apakah ada yang ingin mengusulkan diri? Dimas aja, Pak. Bener, Dimas aja. Ya kan, Dim? Kamu mau? Oh, aku. Kenapa nggak yang lain aja? Udah, so, Dim, kamu aja. Kamu keren loh. Iya, Dim. Gak usah bikin ribet. Kamu aja tuh, Dim. Jangan aku dulu ke bawah. Udah, kamu aja. Saya ingin menjadi ketua kelas. Saya ingin menjadi ketua kelas. Saya yakin bisa menjadi ketua yang tanggung jawab. So asik. Mana ada seorang pendiam bisa jadi pemimpin kelas? Saya memang pendiam, tetapi saya ingin belajar pemimpin, Pak. Kamu yakin bisa? Kalau ketua kelas tuh harus sering ngomong di depan. Saya memang tidak memiliki banyak bicara, tetapi saya bisa mendengar. Justru penting sih ketua kelas. Ketua kelas itu harus bisa dengar keluhan teman-teman. Tapi kan kalau ada masalah, kamu berani negur. Demi kebaikan kelas, saya akan berani. Jawabanmu bagus, Ci. Pemimpin bukan yang paling keras suaranya, tapi yang paling bertanggung jawab. Kalian harus menghargai Ricci. Kita mau utamakan keadilan. Udah, kamu aja diem daripada Ricci. Pinter sih, tapi dia nggak mendekat sama kita. Iya, Dim. Kamu aja. Oke, baik. Berarti ketua kelas kita Dimas ya? Bentar, Pak. Sepertinya Ricci lebih layak jadi ketua kelas. Dia bisa bertanggung jawab dan mau menjadi ketua kelas. Saya nggak mau jadi ketua kelas, Pak. Saya merasa tidak bisa memegang tanggung jawab ini, Pak. Tapi kan Ricci nggak populer kayak kamu, Dim. Nanti kelas kita nggak seru. Apalagi dia pendiam kayak Ijat. Tapi Jof, aku nggak mau jadi ketua kelas. Ricci memang kurang populer. Kita harus bijak dalam memilih. Ya udahlah, kayaknya Ricci lebih bagus. Toh dia pintar sih. Lah, kok gitu sih? Kenapa ya, Jof? Mending Dimas lah. Kita bisa seenaknya, bisa makan di kelas, bisa main game tanpa harus dituin. Lah, nggak adil dong bagi teman-teman yang nggak dekat sama Dimas. Betul, kalau ketua kelas kan harus adil. Pak, saya punya ide. Gimana kalau voting di grup kelas? Ide bagus. Teman-teman, kalian benar. Kelas ini bukan hanya kita saja. Semua orang juga berhak berpendapat dengan adil. Nah gitu dong, Jov. Baik, Ricci sekarang menjadi ketua kelas ya. Terima kasih ya teman-teman. Semoga kelas ini lebih baik lagi. Pesan-pesan moral yang harus kita dapat. Utamakan kepentingan kelas di atas kepentingan pribadi supaya pemimpin terpilih benar-benar membawa kemajuan bagi kita semua. Terimalah hasil pemilihan dengan lapang dada. Gunakan hak suara dengan jujur tanpa paksaan atau ikut-ikutan teman. Pilih berdasarkan kemampuan dan tanggung jawab, bukan karena pertemanan dan popularitas.
jangan menyebarkan keburukan atau fitnah tentang calon lain. Hormati setiap calon karena semua memiliki kesempatan yang sama untuk memimpin.